Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuhan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan kasih sayang dan persahabatan serta persaudaraan umat manusia. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, sore hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang serius dengan cara yang santai, dengan tajuk sersan serius tapi santai, bukan obrolan jenderal. Nah, untuk kali ini kita masih akan membahas terkait dengan masalah, sebetulnya terkait dengan masalah debat capres pertama yang gaungnya masih terus menerus, apalagi setelah ada sebuah sarkas yang diungkapkan entah di mana, entah di intern atau ekstern atau yang lain-lainnya, yang jelas itu sarkas yang sangat tidak layak diungkapkan. Nah, sarkas itu sebetulnya kalau mau diakui nggak perlu melakukan rasionalisasi kebohongan, udah diakui saja itu memang terkait dengan masalah etika yang dipertanyakan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo. Jadi tak perlulah untuk menutup-nutupi apakah itu nggak nyinggung atau apa. Yang pasti orang sudah tahu kok bahwa itu terkait dengan masalah pertanyaan etika yang diberikan oleh Anies Baswedan. Yang saya kritisi hari ini bukan masalah sarkasmenya, tetapi saya akan melihat dari sisi cerdasnya pertanyaan Anies Baswedan. Ya. Mengapa cerdas Anies Baswedan? Saya lihat pertanyaan ini kan pertanyaan tentang etika. Etika terkait dengan masalah baik dan buruk. Bukan masalah benar dan salah, baik dan buruk. Layak atau tidak layak. Ya kan? Nah, pertanyaannya itu sungguh sangat, ketika saya dengarkan ulang-ulang dari yang disampaikan oleh tim pemenangan Prabowo itu melalui sanggahan-sanggahannya, terlihat bahwa memang pertanyaannya itu sangat menukik dan menggores di hati. Karena memang pertanyaannya memang bukan tentang sikap, bukan tentang tanggapan rasional, tapi justru pertanyaan Anies Baswedan yang sangat-sangat cerdas itu, yang sangat pas dengan masalah etika, adalah dihujamkan ke dalam hati, ke dalam rasa, ke dalam perasaan, sehingga muncul formulasi pertanyaan, apa perasaan Bapak? Nah, ini sungguh formulasi jawabannya sebetulnya mestinya harus terkait dengan masalah hati juga. Misalnya, karena itu sudah dianggap melanggar etika berat, nah, itu akan terjadi bla bla bla, tapi itu akan terjadi semacam itu ya, karena pertanyaan itu dihujamkan ke hati dan itu tentu saja menggores. Dan apa yang digaungkan sekarang adalah goresan-goresan pertanyaan Anies Baswedan yang menginginkan jawaban terkait dengan rasanya.
rasa hati Prabowo itu gimana dengan itu yang melanggar etika berat. Rasanya gimana ya. Tentu saja ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur kalau memang hati nuraninya yang mengungkapkan kejujuran. Tetapi ketika yang diberikan adalah rasionalisasi bukan yang terungkap dalam kolbu, yang terjadi adalah goresan-goresan sakit yang akan terus bergema. Ya, faktanya itu muncul dalam entah dimanapun dia bicara, tapi yang jelas itu muncul. Dan mau tidak mau kalau kita bicara masalah kaitannya dengan etika, ya itu adalah pertanyaannya Anies Baswedan. Sehingga saya katakan bahwa pertanyaan Anies Baswedan itu sungguh sangat strategis dan tajam, menghujam dalam kedalaman hati yang terpendam. Itu memang pertanyaannya sangat bagus ya. Dan kemudian ketika terjadi dialog, akhirnya Anies juga menurunkan ke tingkat action ya, bagaimana setelah MK memutuskan itu dan masih ada kesempatan sebetulnya kalau sikap Prabowo, kalau dari hati Prabowo itu menentang, nah itu tentu saja akan terjadi perilaku yang sesuai dengan hati nurani, yakni bagaimana kita tidak melanjutkan kesalahan atau pelanggaran etika berat itu. Nah, tapi faktanya memang itu terus dilakukan dan itu akan menggema terus bahwa itu adalah sebuah pelanggaran etika berat. Dan sekali lagi apa yang dikatakan Anies Baswedan sebetulnya bukan hanya kepala dalam kepala tapi pimpinan. Nah, saya lebih mengartikan Anies menyatakan bahwa memang bahwa etika itu harus dijalankan ya kepala dulu, itu kalau saya artikan pemimpin itu harus menjalankan etika. Kalau pemimpinnya tidak menjalankan etika, kalau capresnya tidak menjalankan etika, bagaimana cawapresnya, bagaimana pendukung-pendukungnya, Yusril Mahendra, Fachri Hamzah, Anies Mata, Erlangga, bagaimana mereka? Tentu saja juga terkait dengan masalah pelanggaran etika. Jadi dasar pernyataan Anies yang melalui wawancara dari para wartawan, Pak Anies menyatakan ya dari kepala, dari pimpinan. Kalau pimpinannya mau melanggar etika dengan mengakomodir Gibran, ya bagaimana dengan yang lainnya? Nah, itulah yang saya katakan bahwa pertanyaan Anies Baswedan yang terkait dengan etika dengan frasa yang cukup dalam, menghujam, bukan pertanyaan bagaimana sikap, tapi bagaimana perasaan. Jelas kalau seorang yang hati nuraninya, inner science-nya bekerja, itu tentu saja akan tidak menerima dengan sikap yang seperti itu. Tetapi inner science bisa tidak menyala kalau hatinya berdebu. Karena hati itu kalmiskan. Hati itu seperti kaca. Nah, jadi kalau dia berdebu, nah, menurut Al-Ghazali,
dia tidak akan bisa menangkap, menyerap cahaya nur aini atau cahaya nurani kalau bahasa Indonesia. Ya. Kalau kacanya miskatnya itu berdebu, dia tidak akan menangkap cahaya, sehingga inner science tidak bekerja dan menerima kebohongan, bahkan akan menutupinya dengan rasionalisasi yang ada. Nah, ketika hati yang laksana miskat, kata Al-Ghazali, itu tertutup oleh debu, apalagi dia bisa memancarkan cahaya, menyerap pun tidak bisa. Sehingga ketika dia terima sesuatu yang mestinya diluruskan, dia justru membelokkan dengan pernyataan-pernyataan, dengan rasionalisasi, kebohongan yang baru. Hati-hati kalau hati kita berdebu. Yang harus dilakukan adalah tazkiyatul qulub, pembersihan hati. Dan saya bisa katakan bahwa sarkas yang diungkapkan oleh Prabowo itu terkait dengan qalbun maridun, sakit, hati yang sakit. Ya, kalau bahasa Indonesia ya gampang lah. Cobalah Prabowo dan timnya, cobalah banyak-banyak melakukan Rombo ati iku ono limang perkara, maca Quran angen-angen samaknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat wetengira ingkang luweh, kaping lima zikir wengi ingkang suwi. Salah sawijine lamun bisa lakonono, insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Ya, jadi kalau saya katakan termasuk gejala-gejala kemarin terkait dengan goyang gemoy yang saya anggap sebagai kamuflase, itu adalah bagian-bagian dari kotoran-kotoran hati yang harus dibersihkan. Dan tombok hati itu ada 5, obat hati ada 5 yang sudah dijelaskan, yang sudah disenandungkan dalam tembang Jawa. Intinya, bacalah Al-Quran dengan mendalami makna syair aslinya adalah bitadaburil makna, wa qiraatil Quran bitadaburil makna, ya, dengan tadabur maknanya. Jadi tidak sekedar membaca tapi sampai tadabur maknanya. Kalau Pak Ustadz saya, Pak Prapto Juraimi,
Kalau tadabur itu ya kaitannya dengan maaf sampai dubur-dubur ya, sampai dubur kan anak-anaknya dianalisa, maksudnya analisis ya, sampai itu ya untuk mengartikan bahasa itu ya. Kalau sampai dalam maknanya di dalemi. Sholat malam lakonono, karena ingat dengan sholat malam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Itu sudah tentu saja kita paham semua. Dan yang ketiga adalah wong solih kumpulono ya, bergaul dengan wong solih. Kalau pendukung-pendukung Anda yang sekarang mendorong-dorong Anda untuk melakukan sesuatu yang mungkin karena mereka juga punya kepentingan-kepentingan, hati-hati. Karena pada suatu saat kawan teman akan menjadi aduan. Mereka akan menjadi lawan ba'duhum ba'duh. Jadi di antara mereka akan menjadi lawan pada satu hari mereka akan jadi lawan. Sekarang sudah banyak terjadi apa yang dikatakan dulu kawan, sekarang musuh baru. Itu memang fakta ya. Itu baru di dunia ya. Bersahabatlah dengan orang soleh yang bisa mengarahkan sebenarnya ya, bukan atas ambisi-ambisi. Kumurono wong soleh kaping 4 wonten ngira Sukaluwe, banyak berpuasa, apalagi dengan penyakit degeneratif yang kaitannya dengan stroke ya, itu banyak kaitannya dengan puasa, kaitannya dengan penyakit degeneratif yang terkait dengan jantung. Kalau stroke jelas itu kaitannya dengan peredaran darah ya, peredaran darah yang mengalami gangguan terutama ke arah otak, itu adalah stroke. Kaitannya dengan peredaran darah, dan itu bisa dikaitkan dengan saum. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwi. Karena dengan zikir malam yang lama tentu saja akan menenangkan pikiran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itulah yang mungkin perlu dilakukan oleh siapapun yang mungkin mengalami apa yang disebut sebagai perasaannya nggak sensitif ya, karena inner sign-nya udah hilang. Nah, inner sign hilang itu biasanya karena hati yang seperti kaca yang kalmiskan itu berdebu, dan untuk itu kita harus bersihkan debu-debu dari hati kita sehingga inner sign-nya kembali menyala. Kalau ada sesuatu yang terkait dengan masalah hati yang tidak selaras dengan hati, bukan masalah halal haramnya, tapi masalah dengan hati, perasaan itu bisa menyala, melangkah atau tidak. Itu satu hal yang perlu disampaikan, dan saya sekali lagi apresiasi terhadap pertanyaan Anies Baswedan yang menghujam ke dalam lubuk hati. Itulah tandanya Anda orang cerdas, bukan dalam cerdas yang permukaan, tapi al-qayis. Karena al-qayis kaitannya dengan mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Selamat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.